Pemirsa, warga diminta waspada tertular varian baru virus corona yang telah menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak dalam 2 pekan terakhir. Warga diminta segera mendapatkan vaksin booster dan sekaligus mengingatkan agar kembali menerapkan protokol kesehatan karena diperkirakan puncak kasus COVID-19 akan terjadi bulan Desember 2022 atau Januari 2023 mendatang. Kok bisa ya virus sekecil corona ini bisa menggemparkan dunia? Lihat apa Le, serius amat. Yuk buruan turun makan dulu sebelum berangkat sekolah. Enggak, ini lagi dibuat bingung aja sama berita COVID kemarin. Kok bisa ya virus kecil bisa membunuh banyak orang? Yuk kita bahas sambil sarapan aja di bawah. Kak, nyambung pembahasan di kamar tadi, boleh ya tanya sedikit tentang virus? Ya, gimana? Mau tanya apa tentang virus? Pasti kakak jawab kok, masalah virus aja. Mulai nih sombongnya. Enggak sih kak, aku cuma mau tanya aja. Sebenarnya virus itu makhluk hidup atau bukan? Jadi gini adikku sayang, tapi sambil sarapan ya kakak jawab. Virus itu merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan benda hidup. Hah? Gimana tuh maksudnya kak? Gini, jadi virus itu nggak memiliki sel dan dia hanya bisa bereproduksi dalam sel inang yang mengandung asam nukleat seperti DNA dan RNA yang dilindungi oleh protein. Nah, virus ini termasuk dalam organisasi kehidupan tingkat molekul. Hah? Apaan lagi tuh organisasi kehidupan tingkat molekul? Jadi, makhluk hidup itu memiliki suatu tingkat kehidupan yang disebut dengan organisasi kehidupan. Dan organisasi kehidupan yang paling sederhana ini diawali oleh molekul. Setiap makhluk hidup tersusun atas molekul organik yang terdiri dari atom karbon salah satunya. Nah, atom karbon ini bisa membentuk beraneka ragam molekul yang besar dan kompleks seperti karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Kalau fungsi dari molekul sendiri bagaimana kak? Nah, molekul organik ini berfungsi untuk mengontrol struktur dan fungsi tiap komponen-komponen sel, yang kemudian dari berbagai jenis molekul tadi saling berikatan membentuk suatu organel sel. Nah, dengan bekerjanya organ sel, maka akan terjadi fungsi kehidupan untuk membentuk makhluk hidup. Oh gitu, ya mulai paham. Berarti organel sel itu yang menyusun sel ya kak? Organ-organel sel gitu maksudnya? Yes, bener banget Le. Jadi dari organel sel itulah terbentuklah sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Setelah itu ada jaringan, terus juga ada organ, ada sistem organ, organisme, sampai dengan populasi dan ekosistem yang sudah kamu pelajari di sekolah. Aku kok belum pernah belajar itu ya kak di sekolah. Kenapa sekarang aku lebih tertarik membahas mengenai organisasi kehidupan daripada virus? Lanjut dong kak pembahasannya. Ya udah deh kakak lanjut pembahasan mengenai organisasi kehidupan. Tapi kamu buruan dong sarapannya. Telat nanti kamu berangkat ke sekolah. Siap Bu Bos, sarapan akan segera saya selesaikan. Jadi gimana setelah sel ada apa lagi ini dalam organisasi kehidupan? Nah gitu dong, nanya mulu dari tadi. Baiklah, setelah sel itu ada jaringan. Jaringan di sini merupakan kumpulan dari berbagai sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kayak jaringan epitel kulit yang merupakan jaringan terluar kulit sebagai pertahanan tubuh utama dalam menghadapi lingkungan dari luar tubuh. Makanya sebisa mungkin
pakai sunscreen kalau keluar rumah biar jaringan tetap aman dan sehat. Oh, jadi gitu Kak. Wah, OTW stok sunscreen banyak nih. Udah nih Kak sarapan aku, ayo berangkat sekolah. Oke, let's go. Kalau mau lanjut lagi, kita lanjut di mobil aja ya Dek. Yuk. Udah pakai sunscreen Dek? Udah dong, sunscreen kan penting untuk menjaga kesehatan jaringan kulit. Lanjut Kak, setelah jaringan ada apa lagi? Nah, terus setelah jaringan itu ada organ. Organ ini merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Kayak organ jantung yang bertugas memompa darah, terus ada organ paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, juga ada organ mata untuk melihat, dan masih banyak organ-organ yang lainnya. Oh, jadi paham. Selanjutnya setelah organ, apalagi Kak? Setelah organ masih banyak Dek, masih ada organisme. Organisme atau sering disebut dengan individu. Ini merupakan satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks, gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan, seperti manusia, terus kucing, pohon mangga, dan lain-lain. Gimana, paham tidak? Paham sih Kak, tapi mulai agak pusing. Dari tadi kan udah banyak, ada molekul, terus ada sel, ada jaringan, terus ada organ, ada sistem organ, sampai organisme. Habis ini ada apa lagi Kak? Aduh, setelah organisme masih ada banyak Dek. Masih ada populasi, juga ada komunitas, ada ekosistem, juga ada biosfer. Gini aja, ini kan udah mau nyampe sekolahan. Gimana kalau nanti kamu cari tahu sendiri aja di perpustakaan, apa itu populasi, apa itu komunitas, apa itu ekosistem, dan apa itu biosfer. Gitu aja ya. Bikin tambah penasaran aja. Oke deh Kak, nanti aku coba cari di perpustakaan aja deh. Kalau gitu kita dari organisme, berarti totalnya ada 11 Kak. Yaps, bener banget, ada 11. Masih ingat kan Dek dari yang paling sederhana tadi ada apa? Masih ingat dong. Aku turun sini aja ya Kak, mau langsung ke kelas soalnya. Oke, mantap. Turun sini ya.